Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal. Saya akan mempresentasikan tugas review media televisi dan saya mewakilkan kelompok saya yang terdiri dari Agnes Teresia, Aniana Yani, Ardianti Widya, Muhammad Adrian, dan Tiara Rosana. Dan media televisi yang diambil yaitu DAI TV. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan profil media DAI TV. DAI TV merupakan stasiun televisi swasta Indonesia yang berada di bawah naungan Yayasan Buddha Suci. DAI TV berdiri pada tahun 2007 dengan memposisikan diri sebagai televisi cinta kasih. Tidak seperti kebanyakan televisi swasta lainnya yang bersifat komersil, DAI TV lebih memfokuskan tayangan di bidang sosial, kemanusiaan, edukasi, lintas agama, serta Nusantara dan kebudayaan. Visi dan misi yang dimiliki stasiun televisi ini bertujuan untuk menggugah hati manusia dengan kepercayaan bahwa manusia sebenarnya baik dan murni. Visinya adalah untuk menjernihkan hati manusia dan mencerahkan dunia. Sedangkan misinya adalah menjadi stasiun televisi berbudaya humanis terfavorit bagi seluruh keluarga dengan moto kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kinerja sebelum dan setelah pandemi. Yang pertama, kinerja media sebelum pandemi. Program DAI TV saat sebelum pandemi memiliki manajemen redaksi yang normal, yaitu para reporter datang langsung ke lokasi untuk liputan, bertemu tatap muka dengan narasumber dan wawancara, serta keluar kota dengan mudah dan akses yang tak terbatas. Selain kinerja, banyak prestasi yang diraih DAI TV pada masa sebelum pandemi. Biasanya prestasi yang didapatkan melalui lomba. Banyak lomba yang ditujukan untuk para rekan media berkarya. Dan selanjutnya kinerja setelah pandemi. Kinerja program DAI TV mengalami perbedaan sejak mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di bidang akses dalam melakukan liputan, akses untuk datang ke lokasi, bertemu dengan narasumber, ataupun melakukan peliputan keluar kota menjadi sulit dan dibatasi. Model liputan virtual juga mulai dijalankan selama pandemi. Hal itu tentu menghambat kinerja para pelaku media DAI TV yang berakibat pada hasil tayangan. Selain akses, prestasi yang diraih DAI TV selama pandemi juga mengalami penurunan. Penyebabnya adalah berkurangnya lomba yang diadakan di tengah pandemi. Selama mewabahnya pandemi, para jurnalis DAI TV belum ada yang berhasil memenangkan lomba, melainkan hanya sebatas masuk nominasi. Dampak lain dari adanya virus corona tentu dialami oleh DAI TV. Semenjak pandemi mewabah, stasiun ini menjalankan efisiensi karyawan di mana terdapat beberapa karyawan yang dirumahkan, tidak dilanjutkan kontraknya, atau ditawarkan untuk pensiun dini. Karyawan lain juga banyak yang mengalami pemotongan gaji, dikarenakan DAI TV bukan merupakan televisi komersil dan segala pendanaan operasionalnya mengandalkan dari dana yayasan. Maka kondisi keuangan dalam DAI TV sangat tergantung dari kondisi ekonomi yayasan. Selama pandemi, Yayasan Buddha Suci banyak kehilangan donatur dan akhirnya menyebabkan budget operasional DAI TV juga berkurang. Dampak dari berkurangnya pendanaan produksi itu adalah DAI TV harus menyesuaikan banyak hal yang akhirnya bermuara pada nasib karyawan. DAI TV memutuskan untuk melakukan tindakan pada karyawan seperti melakukan PHK, merumahkan karyawan, dan dibayar sebanyak 70% gaji, serta melakukan pemotongan gaji untuk karyawan yang digajinya di atas 7 juta, serta tidak memperpanjang kontrak karyawan. Berkurangnya jumlah karyawan ini juga berdampak pada kinerja karyawan yang masih menetap. Terjadi penyesuaian ulang dengan jumlah karyawan yang berkurang. Karyawan yang masih bekerja harus bekerja lebih keras dibanding sebelumnya, dengan harus membackup posisi pekerjaan yang karyawannya sudah tidak di tempat. Dengan model liputan yang banyak perubahan akibat pandemi, serta jumlah sumber daya manusia yang berkurang tentu menjadi tantangan untuk para karyawan yang bekerja. Dampak selanjutnya yang dialami DAI TV adalah ada beberapa program yang harus dibungkus karena proses produksinya tidak memungkinkan. Program yang harus dimundur diantaranya adalah program dokumenter yang mengangkat tentang budaya. Program ini mengandalkan untuk redaksi di daerah tertentu untuk menggali kebudayaannya. Hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemi saat ini, karena program ini tidak punya jalan lain untuk produksi. Akhirnya program ini terpaksa di-drop. Dan yang terakhir adalah strategi di tahun 2021. Strategi yang dilakukan DAI TV di tengah bayang-bayang pandemi dari 2021 adalah membuat program baru dengan konsep yang lebih mudah diakses produksinya di tengah pandemi, seperti talkshow, edukatif, dan program yang membawakan biografi tokoh inspiratif. Salah satu rencana lain
yang saat ini sedang dikembangkan Daya TV akan membuat program podcast, di mana tayangan-tayangan edukasi dan inspiratif dapat diakses melalui podcast. Untuk evaluasi keseluruhan strategi yang dilakukan stasiun Daya TV, kedepannya masih belum diketahui, khususnya bagi para narasumber kami yang posisinya sebagai presenter dan reporter news. Namun sejauh ini dapat dipelajari bahwa Daya TV menjalankan strategi dengan menurunkan program lama dan digantikan program baru yang lebih mudah diproduksi dan mengikuti perkembangan zaman. Harapan bagi para pelaku media, khususnya para reporter yang masih bekerja di lapangan, adalah semoga pandemi COVID-19 segera berakhir agar tidak ada lagi resiko tertular virus corona selagi bekerja, serta pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi lebih mudah seperti semula. Harapan lainnya adalah agar pemirsa di rumah dapat menerima dengan baik program baru yang ditayangkan oleh Daya TV dan juga program lain dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi saya tentang review media televisi, dan jika ada kurang atau salahnya mohon maaf dan terima kasih.